Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Nenti, calon guru penggerak angkatan 10 pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.6 coaching supervisi akademik. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berperan sebagai coach Bapak Adipurna Patriatula SPD dari SMK Negeri 2 Raha, Ibu Yawan SPD dari SMA Negeri 1 Napabalano yang berperan sebagai coach dan yang berperan sebagai pengamat saya sendiri Nenti SPD dari UPTD SD Negeri 3 Parigi. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Edir Arham SPD MPD, pengajar praktik Ibu Siti Tasya SPD dan Bapak Laude Hidayat yang telah membantu pada pembelajaran modul ini. Tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan rekan CGP yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau pada keseharian CGP. Selamat menonton video coaching supervisi akademik saya bersama Coach Ibu Yawan SPD dan Coach Bapak Adipurna Patriala SPD. Oke. Assalamualaikum Ibu Yawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nenti. Ya, bagaimana kabarnya sore ini? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Semoga kita selalu dalam kondisi yang baik-baik ya. Oke Ibu, saya Amin. pada kesempatan sore ini yaitu sebagai pengamat ya dan Ibu sebagai coach ya. Iya, Bu. Iya, namun sebelum kita memulai percakapannya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian pada observer saya sebentar ya. Iya, boleh. Uh, Nanti juga mungkin rubrik penilaiannya saya berharap dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach di mana yaitu ada kemitraan, kemudian Iya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. iya, Saya yakin insya juga Allah. Ibu itu sudah memiliki kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Iya, ya. Terima kasih Saya berharap, penguatannya, Bu Nenti. ya, saya berharap pada Ibu ketika melakukan coaching nanti dapat menerapkan alutirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Karena itu merupakan rubrik penilaian. Sebagai acuan, saya melakukan penilaian pada saat observasi sebentar. Ya, Iya, baik mungkin iya, Ibu Bu. sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching sebentar? Iya, baik, Ibu. Insya Allah saya akan hadir, hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif curhatan dari Pak Adi dalam hal ini sebagai coach. Dan yang ketiga, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan curhatan dari Pak Adi atau dari si coach. Oke, jadi ya berarti Bu akan mendengarkan secara aktif, hadir penuh. Ya, Kemudian dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana yang spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? ya. Yang ingin saya kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan berusaha mengajukan pertanyaan berbobot di mana di sini harapannya uh, si coach nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa ya. Dan yang terakhir nih Bu, kira-kira
indikator ketercapaian atau tolak ukur yang bagaimana yang Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Nah, di sini ketercapaiannya nanti di sini saya akan melihat bagaimana ide atau solusi yang terungkap dari si Koci atau dari Pak Adi. Jadi solusi yang ini solusi dari permasalahannya ini mudah-mudahan bisa teratasi. Itu indikatornya, Bu. Oke, baik Ibu. Demikian dulu mungkin selanjutnya Ibu silakan melakukan coaching bersama coachingnya. Silakan Bu. Iya. Iya, terima kasih atas waktunya, Bu Nenti. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Iya, Waalaikumsalam Ibu Yawan. Minta Iya. maaf ini Bu Yawan, mengganggu waktunya, kira-kira bisa ya? Iya, sama sekali tidak. Bisa, 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 Pak Adi. Tidak mengganggu, Pak Adi. Siap, siap. Eh, saya mau cerita sedikit ini Ibu Yawan. Eh, jadi saya rasa-rasa ya akhir-akhir ini agak sulit apa ya menahan emosi mungkin ya namanya. Ketika di kelas itu sementara menjelaskan atau lagi menyampaikan materi tiba-tiba siswa kalau bahasa kita siapa ya ada gerakan-gerakan tambahan begitu ya, Iya, jadi bawaannya saya sebagai guru itu maunya kayak menghukum atau memarahi. Nah ini yang saya rasa agak kayaknya kurang baik lah emosional saya untuk menangani hal seperti itu, jadi saya minta masukan kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk paling tidak mengurangi tensi emosi saya mungkin di kelas. oh iya. Ya baik, dari cerita yang Pak Adi sampaikan, jadi intinya sepertinya di sini Pak Adi akan apa semacam meminta pendapat bagaimana cara atau trik untuk bisa apa mengontrol emosi ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti itu kan, Iya, Pak? insya Allah Iya, seperti itu Ibu, tepat. iya. Iya, baik Pak Adi. Eh, Kira-kira Pak Adi, dalam kegiatan coaching sore ini, apa kira-kira yang Pak Adi inginkan? Itu mungkin pertanyaan pertama dari saya. Yang utamanya mungkin saya inginkan Ibu, eh, saya dapat lebih mengontrol emosi ya ketika mengajar di kelas. Ya, jadi di sini intinya bagaimana cara atau apa strategi yang bisa kita lakukan agar bisa kita mengontrol emosi. Nah, Iya. kalau ini sekarang pertanyaan lanjutannya mungkin kalau menurut Pak Adi yang Pak Adi lakukan di kelas itu eh, kegiatan pembelajaran yang Pak Adi lakukan di kelas seperti apa kira-kira? Kalau sekarang mungkin rasa-rasanya kayaknya masih monoton sih ya. Jadi setelah masuk menyiapkan siswa, kemudian mempersilahkan salah satu dari mereka untuk memimpin doa, kemudian langsung menjelaskan tujuan pembelajaran dan langsung masuk materi. Kayaknya agak monoton seperti itu Bu sekarang. Oh ya, jadi seperti itu. Kalau andaikan jadi yang Pak Adi inginkan dalam proses coaching ini, Pak Adi bisa mendapatkan cara atau ide untuk bisa mengontrol emosi. Sekarang mungkin pertanyaan berikutnya mungkin Pak Adi, kalau kalau bisa Pak Adi beri gambaran kondisi kegiatan yang Pak Adi lakukan di kelas itu mungkin kalau diberi skor atau level itu berada pada level yang mana? Pada level berapa? Maaf. Iya. Kalau diskorkan 1 sampai rentan 10, mungkin kondisi kelas pada saat saya mengajar ya mungkin ada di level 5 kali ya Bu ya. Jadi kondisinya itu agak tegang mungkin. Jadi anak-anak juga tegang bawaannya. Oh iya. Kemudian kalau setelah
kita melakukan coaching ini harapannya Pak Adi akan berada pada level berapa? Iya, kalau untuk saya sih harapannya bisa di angka 8 ya paling tidak. Oh, ya. Jadi intinya ada kemajuan. Iya. Mungkin selanjutnya mungkin saya akan menanyakan juga mungkin ketika melakukan strategi pembelajaran itu pastinya kan ada tantangan yang dihadapi Pak Adi. Kira-kira bisa berbagi cerita tantangan apa Pak yang didapatkan selama kegiatan proses pembelajaran? Oke, kalau untuk saya mungkin salah satu tantangannya yang unik ya, agak jarang terjadi karena saya ngajarnya di STM, sehingga di dalam kelas itu kan rata-rata laki-laki semua, ya. Jadi suasananya itu memang agak tegang. Yang kedua, eh, tantangannya apa ya? Kemampuan siswa juga mungkin bermacam-macam ya. Iya, iya. Karena latar belakangnya juga mungkin, apalagi kalau kami di sekolah kan eh, itu sering menjumpai ketika sudah masuk kelas anak-anak banyak yang terlambat masuk karena malamnya katanya harus kerja dulu. Ya itu mungkin salah satu tantangan juga kali Bu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak informasinya Pak Adi. Kemudian kira-kira trik atau strategi yang sudah Bapak lakukan dan yang Bapak rencanakan kira-kira untuk mengatasi eh, apa atau untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak itu seperti apa Pak? Yang ada yang Bapak rencanakan? Oke, mungkin yang bisa saya lakukan kalau tadi selama ini agak monoton, mungkin saya selingi juga sebelum mengawali pembelajaran dengan melakukan teknik stop, mungkin Ibu salah satunya. Iya, iya, iya. Termasuk juga mungkin mengkombinasikan dengan ice breaking mungkin juga bisa Ibu. Iya, iya. Hmm. Ya, jadi mudah-mudahan rencana atau strategi yang ada itu Pak bisa Pak dilakukan. Satu lagi nih Pak, mungkin ya pertanyaan ini di akhir ini coaching, kira-kira bagaimana cara Pak Adi memastikan apa dua rencana tadi itu bisa menstabilkan emosi Bapak ketika melakukan proses pembelajaran? Pertama, mungkin saya coba menyadari bahwa anak-anak itu kadang tidak tertib di kelas atau tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Salah satunya kan karena kejenuhan mungkin dan eh, terlalu formalnya saya menyampaikan materi di kelas. Jadi dengan dua rencana tadi menyisipkan atau mempraktekkan teknik stop dan mengkombinasikan dengan ice breaking pada saat proses pembelajaran, mudah-mudahan anak-anak juga bawaannya di kelas tidak tegang ya sehingga lebih mudah insya Allah ketika diarahkan. Oh iya, baik. Ya. Ya mudah-mudahan Pak Adi eh, rencana tadi bisa bisa apa merubah atau bisa memberi kemajuan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, Pak. Jadi saya eh, mendoakan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi ya, itu bisa tercapai, Pak. Sukses buat Bapak. Jadi Amin. nanti cukup sampai di sini, Pak, pertemuan sesi coaching kita sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, Pak. Siap. Siap. Terima Terima kasih kasih Bu banyak atas nasihatnya. Iya, waktunya dan sama-sama. masukannya Ibu. Iya, sama-sama Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nenti. Ya, tadi saya sudah mengamati coaching Ibu bersama Pak Adi. Ya, luar biasa Ibu ya. Semoga apa yang menjadi permasalahan Pak Adi itu dengan coaching sore hari ini, semoga dia mendapatkan solusi-solusi untuk semua masalahnya. Ya, Oke amin, Bu, amin, insya Allah. sebelum membaca catatan-catatan saya mungkin ya terlebih dahulu saya bertanya kepada Ibu ya. Jadi Iya, mungkin iya. apa kira-kira yang akan Ibu lakukan
dalam percakapan dan apa yang sudah menjadi indikator dari ketercapaian dari proses coaching Ibu bersama Pak Adi? Ya, terima kasih Bu Nenti. Tadi dari coaching yang sudah dilakukan bersama Pak Adi tadi, ya Alhamdulillah Pak Adi itu sudah menemukan ide dua solusi untuk bisa eh, menjadikan kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa lebih maksimal. Yaitu tadi Pak Adi sudah menyebutkan dengan melaksanakan teknik stop, kemudian memvariasikan dengan kegiatan ice breaking. Oke. Jadi seperti catatan-catatan saya juga bahwa apa yang Ibu bilang, apa yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan yang menjadi catatan saya bahwa apa yang Ibu sampaikan sudah memenuhi prinsip coach sebagai kemitraan dan kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coach untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapinya. Dan saya juga melihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memaksimalkan potensi dari seorang coach. Oke, saya juga melihat bahwa Ibu sudah memberikan kompetensi inti dengan mendengarkan penuh dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga apa yang menjadi masalahnya Pak Adi itu bisa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masalahnya bisa ada solusinya. Oke, mungkin Ibu yang terakhir sebelum kita akhiri observasi kita pada kesempatan kali ini ada pertanyaan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Ya baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya berusaha lebih memahami lagi proses coaching yang benar, kemudian memahami alur tirta sehingga proses coaching itu bisa lebih berjalan dengan lancar. Dan yang lupa mungkin saya lakukan itu mengajukan atau mengadakan refleksi, menanyakan pada coach bagaimana perasaannya pada saat setelah proses coaching. Itu nanti mungkin insya Allah yang saya akan lakukan Bu Nenti. Iya, betul. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi coaching kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.